Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan eh, menjelaskan tentang ujian akhir semester atau UAS pada mata kuliah Natural Language Processing atau LLP yang diampu oleh Ibu Jian Romadhona Hassoutline, Eskom Mkom, yaitu tentang eh, review jurnal penelitian yang berjudul Clustering of Learner Data, a Case Study on Learning Analytics. Saya mengambil dari uh, ScienceDirect Assets, judulnya Clustering of Learner Data, a Case Study on Learning Analytics dari University of Applied Science Midweda Cekin Kumplas, Midweda, Germany. Jurnal tersebut dipublish oleh IFAK Papers Online dengan volume 58 dan isu 26 halaman 118 sampai 123 tahun 2024. Penulisnya yaitu Susanne Frank, Martin Trummer, Sven Helbach, Tobias Teich, dan doi seperti di layar dan tautannya menggunakan sciendirex.com. Pada jurnal tersebut, untuk ringkasannya yaitu menjelaskan bagaimana learning analytics berbasis artificial intelligence atau AI dapat membantu mempersonalisasi jalur pembelajaran atau learning pathway dengan cara mengelompokkan mahasiswa berdasarkan perilaku belajar dan hasil tugas kuis pada sebuah mata kuliah daring. Data diperoleh dari 43 mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Scientific Writing and Spreadsheet Calculation. Adapun metode yang digunakan yaitu metode cluster, yang mana ini metode diuji meliputi Cummins, hierarchical clustering, dan DB-scan. Kemudian hasil clustering digunakan untuk mengoptimalkan materi dan strategi pembelajaran ke depannya. Dalam jurnal tersebut saya juga mengutip jurnal sebelumnya atau studi sebelumnya, yaitu Learning Analytics menurut Srinivasa et al. Tahun 2022 menggabungkan teknik statistik, psikologi kognitif, dan AI untuk mengoptimasi pengalaman belajar melalui data. Dan Scott tahun 1991 memperkenalkan konsep learning pathways atau jalur pembelajaran sebagai urutan langkah untuk mengembangkan pengetahuan secara efektif. Riset AI dan machine learning mendasari metode klasterisasi yang dikutip dari Bishop tahun 2006 dan Saleh Schwartz et al. Tahun 2014. Cummins, hierarchical clustering, dan DB-scan itu adalah algoritma yang populer dalam pengelompokan tanpa label atau unsupervised learning dengan kekuatan dan kelemahan masing-masing. Tujuan penelitiannya yaitu mengelompokkan siswa berdasarkan pola aktivitas dan hasil kuis untuk memahami tipe pembelajaran mereka. Yang kedua, untuk menggunakan hasil klaster sebagai dasar personalisasi learning pathways. Yang ketiga, membantu pengajar untuk memperbaiki materi pembelajaran dan metode pengajaran agar lebih efektif dan sesuai kebutuhan tiap kelompok siswa. Yang selanjutnya, metodologinya itu yang pertama ada data, itu di mana eh, aktivitas interaksi mahasiswa di model. Data ini didapatkan dari aktivitas interaksi mahasiswa di model dan Learning Record Store atau LRS via XAPI yang dikumpulkan dalam format CSV.
Data tersebut meliputi waktu akses, jenis aktivitas, hasil kuis, dan interaksi pada tugasnya. Dilanjutkan ke tahap pre-processing, yaitu di mana data akan dinormalisasikan, kemudian diseleksi fitur yang relevan, kemudian dideteksi outliernya, dan dilanjutkan dengan analisa korelasi. Yang selanjutnya, clusteringnya, yaitu menggunakan metode K-means dengan elbow method untuk menentukan variabel K, hierarchical clustering atau dendrogram, dan DB-scan density based yang diterapkan. Pembahasannya yaitu data menunjukkan tiga klaster utama, yaitu highly motivated learners mendapatkan 12,5%. Ini adalah mahasiswa yang aktif atau kelompok mahasiswa aktif yang berusaha mendapatkan nilai tertinggi, mengulangi kuis, dan menyelesaikan tugas lebih awal. Yang kelompok kedua yaitu target oriented learners mendapatkan 27,5%. Ini adalah mahasiswa yang minimalis yang hanya fokus pada target minimal kelulusan tanpa eksplorasi tambahan lebih dalam. Yang ketiga, ada kelompok tipikal learners mendapatkan paling banyak yaitu 60,5%. Ini adalah mahasiswa yang mayoritas dan memiliki perilaku sedang, sering mengulangi kuis namun pencapaiannya bervariasi. Algoritma Cummins ini paling efektif untuk dataset seperti ini, sedangkan DB-Scan kurang optimal karena homogeneitas data atau data yang karakteristiknya itu mirip. Hasil juga memberikan pemahaman perilaku belajar untuk mendukung kebutuhan peningkatan baik dan dalam isi materi maupun untuk evaluasi. Kemudian pada hasil itu mendapatkan identifikasi tiga pola pembelajaran dengan karakter motivasi yang berbeda dan strategi belajar yang membedakan dari interaksi platform dan prestasi kuis. Kemudian ada tingkat kelulusan kuis mencapai 96%. Ini menunjukkan materi cenderung mudah. Hal ini perlu dievaluasi lagi soal untuk ah, tingkat kesulitan yang lebih variatif. Penemuan akan membuka jalan bagi pengembangan model prediksi otomatis klasifikasi mahasiswa baru untuk menggunakan machine learning berbasis data perilaku. Rekomendasi perbaikan pada materi dan learning pathways yang spesifik untuk setiap klaster. Dan keterbatasannya yaitu pada datasheet terbatas pada 43 mahasiswa dari satu kelas pada satu semester sehingga generalisasi terbatas. Variasi tingkat kesulitan kuis itu rendah karena bisa mencapai 96%, yaitu akan menyulitkan pembentukan klaster dengan diferensiasi yang lebih dalam. Kemudian analis temporal atau perubahan pola belajar dalam waktu itu kurang diteliti. Terus DB-Scan juga kurang efektif untuk tipe data ini. Ini akan menunjukkan perlunya eksplorasi algoritma lain atau mungkin hiperparameter untuk tuning yang lebih lanjut. Tidak ada pengujian pada sampel berbeda atau mata kuliah lain untuk validasi eksternal atau perbandingan. Kesimpulannya, klasterisasi data pembelajaran ini efektif untuk mengungkap pola perilaku belajar yang berbeda dan nantinya dapat digunakan untuk membangun jalur pembelajaran atau pathways yang lebih personal dan adaptif dalam e-learning. Penggunaan berbagai algoritma clustering meningkatkan pemrosesan yang baik pada hasil analisis. Studi ini akan
memberikan dasar ilmu bagi pengembang sistem pembelajaran adaptif berbasis AI pada masa depan, terutama untuk meningkatkan efektivitas dan motivasi belajar. Rekomendasinya yaitu perbanyak soal dan datanya agar hasil lebih maksimal. Ini adalah jurnalnya. Ini variabel data yang digunakan ya ada variabel tim stem, aktor, verb, result. Di mana variabel ini memiliki konten. Variabel tim stem itu memiliki konten tim stem dengan data tipenya data time, date time. Ini adalah contoh datanya. Kemudian ada variabel aktor, di mana variabel tersebut memiliki konten user ID dengan data tipe string, seperti ini contohnya user 52 dengan variabel verb memiliki konten activity dengan data tipe string, contohnya yaitu enroll to dan logged into. Pada variabel result juga mempunyai konten achieve score dan data tipenya float, yaitu data yang ada koma 6,5 ini contohnya. Kemudian pada result juga mempunyai konten max possible score, yaitu datanya tipe float sama, dan result juga mempunyai data completion, yaitu menggunakan tipe boolean atau true or false. Kemudian pada result juga menyimpan sebuah konten, yaitu duration dengan tipe string, seperti contohnya ini PT240S. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.